Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Tema 3, subtema 1, muatan pembelajaran IPS kelas 5. Siapkan alat tulis kalian ya untuk merangkum materinya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Interaksi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interaksi sosial dan yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja sih perbedaan dari keduanya? Simak baik-baik ya penjelasannya. Kita bahas yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, individu dengan individu, artinya satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Contohnya, ketika berjabat tangan, kemudian bertegur sapa, dan dokter memeriksa pasien. Yang kedua adalah individu dengan kelompok, artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang atau kelompok. Contohnya, seorang guru mengajar murid-muridnya. Satu orang guru berhadapan dengan sekelompok murid. Yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Artinya, banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Contohnya, 2 tim bertanding sepak bola. Kalian tentu sudah tahu ya, bahwa satu tim sepak bola berjumlah 11 pemain. Artinya, 11 orang berhadapan dengan 11 orang atau kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau alam yang pertama yaitu petani menggarap lahan pertaniannya. Petani sedang berinteraksi atau melakukan kegiatan alam berupa persawahan. Yang kedua, nelayan mencari ikan di laut. Yang ketiga, penduduk mengambil kayu hasil hutan. Penduduk di sekitar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial di lingkungan pasar. Tahu dong pasar. Kalian pasti senang jika diajak oleh orang tua berbelanja ke pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dengan pembeli, bisa juga interaksi antara pembeli dengan pembeli, atau bisa juga penjual dengan pembasok barang. Kemudian bisa juga interaksi antara penjual yang satu dengan penjual lainnya. Penjual dan pembeli di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Adapun implementasi yang dilakukan siswa SD di sekolah yaitu yang pertama, melakukan diskusi dengan teman-teman sekelas. Kemudian, bisa juga melakukan kerja kelompok dengan teman untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, bertanya kepada guru saat tidak memahami materi yang diajarkan. Dan yang keempat, gunakan bahasa yang baik. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi IPS pada tema 3 subtema 1 telah selesai. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.